Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmi dari kelas Akuntansi C angkatan 2020. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial daftar rekening dan jurnal umum. Langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Langsung saja kita ketik daftar rekening. Daftar rekening Jayabaya. Percetakan. Kemudian di baris ketiga kita tulis nomor rekening. Kemudian di baris selanjutnya yaitu nama rekening. Dan di baris ketiga ada klasifikasi. Setelah itu kita blok sampai ke baris 22. Kemudian kita pilih border. Kemudian kita cari all borders. Setelah itu kita blok kolom C. Setelah itu kolom D. Kemudian kita perlebar, begitupun juga dengan kolom D. Setelah itu judul tabel kita rapikan dengan menebalkan. Kita rapikan, kemudian kita rata tengahkan dan kita blok. Setelah itu kita perbaiki juga, judulnya kita blok, kemudian kita klik marker center, kemudian kita blok. Langsung saja kita masuk ke transaksi. Langsung saja kita masuk ke nomor rekening yang pertama, yaitu 111 dengan nama rekening kas dan klasifikasi aktiva lancar.
Kemudian tunggu dulu, kita hapus Aktiva. Kemudian di kolom selanjutnya yaitu 112, nama rekeningnya yaitu piutang usaha. Piutang usaha. Dan klasifikasinya sama, aktiva lancar. Kemudian kita masuk ke kolom nomor rekening 113, yaitu nama rekeningnya sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka pada aktiva lancar. Klasifikasinya masih sama, yaitu aktiva lancar. Kemudian di kolom selanjutnya kita masuk ke 114. Nama rekeningnya yaitu persediaan bahan percetakan. Persediaan bahan percetakan. Yaitu klasifikasinya aktiva lancar. Nah, kemudian kita masuk pada nomor rekening 115, yaitu nama rekeningnya perlengkapan. Dan klasifikasinya yaitu aktiva lancar. Kemudian kita masuk ke 121. Nama rekeningnya yaitu peralatan. Dan klasifikasinya yaitu aktiva tetap. Kemudian kita masuk baris ke selanjutnya yaitu 122, yaitu akumulasi peralatan. Nama rekeningnya akumulasi peralatan. Dan klasifikasinya yaitu akumulasi. Kemudian kita masuk ke nomor rekening selanjutnya yaitu 211 dengan nama rekening hutang usaha.
hutang usaha dengan klasifikasi kewajiban. Kemudian kita masuk ke nomor rekening selanjutnya, yaitu 212 dengan nama rekening pendapatan diterima di muka. Dengan klasifikasi kewajiban. Kemudian kita masuk ke nomor rekening selanjutnya, yaitu 311 dengan nama rekening modal. Klasifikasinya yaitu modal. Kemudian kita masuk ke nomor rekening selanjutnya, 411 dengan nama rekening penghasilan jasa percetakan. Dengan klasifikasi pendapatan. Kemudian kita masuk ke nomor rekening selanjutnya, 412 dengan nama rekening penghasilan jasa lain. Dengan klasifikasi yaitu pendapatan. Kemudian kita masuk ke nomor rekening selanjutnya, 511 dengan nama rekening beban iklan. Kemudian klasifikasinya yaitu beban. Kemudian kita masuk ke nomor rekening selanjutnya, 512 dengan nama rekening beban gaji. Dengan klasifikasi beban. Kemudian kita masuk ke nomor rekening selanjutnya, 513 yaitu beban pemeliharaan peralatan dengan klasifikasi beban. Kemudian kita masuk nomor selanjutnya, 514 dengan nama rekening yaitu beban penyusutan
peralatan, dan klasifikasi beban. Kemudian kita masuk ke nomor selanjutnya, yaitu 515 dengan nama rekening beban listrik. Klasifikasinya itu beban. Kemudian kita masuk ke nomor rekening selanjutnya, yaitu 516 dengan beban telepon. Nama rekening yaitu beban telepon. Klasifikasinya beban. Kemudian di nomor rekening terakhir yaitu 517 iuran sampah. Iuran beban iuran sampah. Cocok dengan beban. Oke, selesai. Langsung saja kita masuk ke baris pertama, yaitu nama perusahaan, yaitu Jayabaya Percetakan. Kemudian di baris kedua ada jurnal umum. Kemudian di baris yang ketiga yang berakhir 31 Januari 2011. Kemudian kita masuk ke baris kelima. Yang pertama ada tanggal, nama rekening, nomor rekening, debit dan kredit. Setelah itu kita atur baris kolomnya. Kemudian kita blok kolom debit sama kredit. Kemudian kita blok kolom debit sama kredit. Kita klik accounting. Kemudian kita masuk ke rumus log up sama dengan log up dalam kurung. Kemudian kita ketik sel D. Kemudian kita kasih titik koma. Lalu kita ke set 1. Kemudian kita blok nomor rekening sampai nama rekening. Setelah itu kita ketik F4 baru koma dan 2. Kemudian balas kurung, enter. Setelah itu klik form. Setelah itu kita bisa ke transaksi yang pertama. Tanggal 3 Januari 2011. Nomor rekening 11 debit sebanyak 80 juta. Kemudian tanggal 3 Januari 2011 yaitu kredit sebanyak nomor rekening 311 kredit sebanyak 80 juta. Kemudian kita masuk ke transaksi ke tanggal 3 Januari 2011 yaitu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Nomor rekening 113 debit sebanyak 10 juta.
Kemudian kita masuk ke tanggal 3 Januari 2011, yaitu nomor rekening 11, kredit sebanyak 10 juta. Kemudian kita masuk ke tanggal 3 Januari 2011, yaitu yaitu 121, debit sebanyak 20 juta. Kemudian kita masuk lagi ke tanggal 3 Januari 2011, yaitu 11, kredit sebanyak 20 juta. Kemudian kita masuk ke tanggal 4 Januari 2011. Kemudian nomor rekening 115, debit 5 juta. Kemudian kita masuk ke tanggal 4 Januari 2011. Satu sebanyak kredit di 5 juta. Kemudian kita masuk ke tanggal 5 Januari 2011. Tanggal 5 Januari 2011. Nomor rekening 115, yaitu debit sebanyak 12 juta. Kemudian kita masuk ke tanggal 5 Januari 2011, yaitu nomor 11, sebanyak 12 juta pada kredit. Kemudian kita masuk ke tanggal 6 Januari 2011 dengan nomor rekening 114, debit 3 juta. Kemudian kita masuk pada tanggal 6 Januari 2011, yaitu 11, kredit 3 juta. Kemudian kita masuk ke tanggal 7 Januari 2011, yaitu 511 dengan debit 500.000. Kemudian kita masuk pada tanggal 7 Januari 2011, yaitu nomor rekening 111, kredit 500.000. Kemudian kita masuk pada tanggal 8 Januari 2011, 111, debit 2 juta. Kemudian kita masuk ke tanggal 8 Januari 2011, 212, kredit 2 juta. Kemudian kita masuk ke tanggal 8 Januari 2011, nomor rekening 111, debit 8.800.000. Kemudian kita masuk ke tanggal 8 Januari 2011, 412, kredit 800.000. Kemudian kita masuk pada tanggal 10 Januari 2011, 115, 3 juta pada debit, 3.500.000. Kemudian kita masuk pada tanggal 10 Januari 2011, 111, yaitu kredit 3 juta. Kemudian kita masuk pada tanggal 10 Januari 2011, 211, kredit 500. Kemudian kita masuk
Kemudian kita masuk tanggal 11 Januari 2011, yaitu 111, debit 3 juta. Kemudian kita masuk pada tanggal 11 Januari 2011, 411, kredit 3 juta. Kemudian kita masuk tanggal 12 Januari 2011, nomor rekening 512, debit 1.500.000. Kemudian kita masuk tanggal 12 Januari 2011, 111, kredit 1.500.000. Tanggal 13. Kemudian kita masuk tanggal 13 Januari 2011, 111, debit 1 juta. Kemudian kita masuk tanggal 13 Januari 2011, 412, kredit 1 juta. Kemudian kita masuk pada tanggal 14 Januari 2011, nomor rekening 513, debit 200.000. Kemudian kita masuk tanggal 14 Januari 2011, 111, kredit 200.000. Kemudian kita masuk tanggal 15 Januari 2011, 111, debit 2 juta. Tergantung kota atau kayu. Kemudian kita masuk tanggal 15 Januari 2011, 112, kredit 2 juta. Kemudian kita masuk tanggal 15 Januari 2011, 111, debit 1 juta. Kemudian kita masuk pada tanggal 17 Januari 2000. Kemudian kita masuk pada tanggal 15 Januari 2011, yaitu nomor rekening 412, kredit 1 juta. Kemudian kita masuk pada tanggal 17 Januari 2011, 515, debit 300. Kemudian kita masuk pada tanggal 17 Januari 2011, 111, kredit 300.000. Kemudian kita masuk pada tanggal 18 Januari 2011, 516, 200, debit 240.000. Kemudian kita masuk tanggal 18 Januari 2011, 111, kredit 240.000. Kemudian kita masuk tanggal 19 Januari 2011, 111, kemudian kita masuk tanggal 19 Januari 2011, 111, debit 6 juta.
Kemudian kita masuk tanggal 19 Januari 2011. 411 kredit 6 juta. Kemudian kita masuk tanggal 20 Januari 2011. 114 debit 2 juta. Kemudian kita masuk tanggal 20 Januari 2011. 111 kredit 2 juta. Kemudian kita masuk tanggal 21 Januari 2011. 111 debit 7 juta. Kemudian kita masuk tanggal 22 Januari 2011. 21 Januari 2011. 411 kredit 7 juta. Kemudian kita masuk tanggal 22 Januari 2011. 512 kredit 1.500.000. Kemudian kita masuk ke tanggal 22 Januari 2011. 111 kredit 1.500.000. Kemudian kita masuk ke tanggal 22 Januari 2011. 511 debit 400.000. Kemudian kita masuk ke tanggal 22 Januari 2011. Nomor rekening 111 kredit 400.000. Kemudian kita masuk ke tanggal 24 Januari 2011, yaitu nomor rekening 11 debit 1.500.000. Kemudian kita masuk ke tanggal 24 Januari 2011. 412 kredit 1.500.000. Kemudian kita masuk ke tanggal 25 Januari 2011. 114 debit 2 juta. Kemudian kita masuk ke tanggal 25 Januari 2011. 111 kredit 2 juta. Kemudian kita masuk ke tanggal 26 Januari 2011. 111 debit 6 juta. Kemudian kita masuk ke tanggal 26 Januari 2011. 411 kredit 6 juta. Kemudian kita masuk ke tanggal 27 Januari 2011. 517 debit 320.000. Kemudian kita masuk ke tanggal masuk ke tanggal 27 Januari 2011, yaitu nomor rekening 11 kredit 320.000.
Kemudian kita masuk ke tanggal 28 Januari. Kemudian kita masuk ke tanggal 28 Januari 2011, yaitu 516, debit 240.000. Kemudian kita masuk ke tanggal 28 Januari 2011, 111, yaitu kredit 240.000. Kemudian kita masuk ke tanggal 28 Januari 2011, 111, debit 2 juta. Kemudian kita masuk ke tanggal 28 Januari 2011, 112, kredit 2 juta. Kemudian kita masuk ke tanggal 28 Januari 2011, 111, debit 4 juta. Kemudian kita masuk ke tanggal 28 Januari 2011, 411, kredit 4 juta. Kemudian kita masuk ke tanggal 31 Januari 2011, yaitu 111, debit 3 juta. Kemudian kita masuk tanggal 31 Januari 2011, 411, kredit 3 juta. Kemudian kita total, yaitu sama dengan sum dalam kurung kita blok sampai ke kas. Kemudian kita masukin. Kemudian kita enter. Kemudian yang kedua kita sama dengan sum dalam kurung, kemudian kita blok sampai ke kas. Kemudian kita enter. Setelah itu kita pertebal. Kemudian kita blok semuanya. Lalu kita pilih border. Kemudian kita pilih all borders. Setelah itu kita tebalkan bagian judul tabelnya. Setelah itu kita perbaiki judulnya, yaitu kita blok, kemudian kita tebalkan, baru kita rata kanankan, rata tengah. Oke, sekian, terima kasih.